Para siswa sekalian, setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis listrik statis dan penerapannya serta melakukan eksperimen berikut presentasi hasilnya. Pada video pembelajaran ini disajikan prediksi suatu peristiwa, observasi gejala alam, dan penjelasan materi pelajaran. Ayo belajar fisika. Coba jelaskan. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah garis-garis medan listrik E yang menembus suatu permukaan tertutup A atau sering disebut flux listrik V sama dengan jumlah muatan listrik Q yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permitivitas udara epsilon 0. Rumus hukum Gauss dinyatakan sebagai berikut. Flux listrik V sama dengan kuat medan listrik E kali luas penampang permukaan tertutup A kali cos theta sama dengan sigma Q atau jumlah Q dibagi permitivitas udara epsilon 0. Theta merupakan sudut apit antara arah kuat medan listrik E dengan garis normal permukaan R. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan rumus kuat medan listrik dari suatu sistem muatan pada konduktor simetris seperti konduktor 2, keping sejajar, dan konduktor bola berongga. Pada konduktor 2 keping sejajar, tiap-tiap keping memiliki luas penampang A dan jumlah muatan Q yang sama tetapi berlawanan jenis, sehingga di antara kedua keping itu terdapat medan listrik E berimpit dengan garis normal bidang keping dari keping positif menuju keping negatif sehingga nilai sudut theta adalah 0. Jumlah muatan yang dilingkupi oleh luasan sebesar A sebesar Q. Maka berdasarkan rumus hukum Gauss diperoleh rumus E sama dengan Q per A epsilon 0 atau E sama dengan sigma per epsilon 0 di mana sigma adalah rapat muatan listrik yang dihitung dengan membagi Q dengan A. Pada konduktor bola berongga, muatan listrik tersebar merata di permukaan bola sehingga kuat medan listrik di dalam, di permukaan, dan di luar bola berbeda-beda nilainya. Untuk titik 1 yang berada di dalam bola dengan jari-jari sebesar R1, maka nilai E1-nya adalah 0 karena di dalam bola tidak ada muatan listrik yang dilingkupi oleh luasan berjari-jari R1. Perhatikan titik 2 yang berada di permukaan bola dengan jari-jari R2. Karena terdapat muatan sebanyak Q yang dilingkupi oleh luasan dengan jari-jari R2, maka nilai E2-nya sebesar E2 sama dengan K kali Q per R2 kuadrat. Dan perhatikan titik 3 yang berada di luar bola dengan jari-jari R3. Karena terdapat muatan sebanyak Q yang dilingkupi oleh luasan dengan jari-jari R3, maka nilai E3-nya sebesar E3 sama dengan K kali Q per R3 kuadrat. Coba jelaskan. Hubungan beda potensial listrik V dengan kuat medan listrik E pada konduktor 2 keping sejajar. Tinjau 2 keping konduktor dengan muatan berbeda. Di antara kedua keping bermuatan tadi muncul garis medan listrik E dari keping positif ke negatif.
jarak kedua keping konduktor itu adalah D. Jika di antara kedua keping itu terdapat sebuah muatan uji positif Q, maka untuk memindahkan muatan itu menuju keping positif diperlukan usaha sebesar WAB, yaitu hasil kali gaya Coulomb F dengan jarak keping D. Besar gaya Coulomb F sama dengan kuat medan E dikali muatan uji Q. Setelah diformulasikan, maka diperoleh hubungan potensial dengan kuat medan pada konduktor dua keping sejajar adalah E sama dengan hasil bagi beda potensial kedua keping dengan jarak kedua keping itu. Pada konduktor bola berongga, muatan listrik Q tersebar merata di permukaan bola itu, sehingga di dalam bola tidak ada muatan listrik. Hal ini mengakibatkan kuat medan listrik di dalam bola itu sama dengan 0. Bagaimana dengan nilai potensial listriknya? Mari kita tinjau 3 titik di sekitar bola. Titik 1 berada di dalam bola, titik 2 berada di permukaan bola, dan titik 3 berada di luar bola. Berdasarkan teori sebelumnya bahwa nilai kuat medan listrik merupakan hasil bagi antara beda potensial dua titik dengan jarak kedua titik itu, dan kenyataan bahwa di dalam bola tidak ada medan listriknya, maka beda potensial antara titik 1 yang berada di dalam bola dengan titik 2 di permukaan bola adalah 0, atau nilai potensial listrik di dalam bola V1 nilainya sama dengan potensial listrik di permukaan bola V2, sesuai rumus berikut. V1 sama dengan V2 sama dengan K kali Q per R2. Sedangkan potensial listrik di luar bola sebesar V3 sama dengan K kali Q per R3. Coba jelaskan. Konduktor dua keping sejajar dengan luas penampang masing-masing 10 cm persegi berisi muatan sama besar, yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 4 Coulomb, tetapi berlawanan jenis. Tentukan kuat medan listrik yang terjadi di antara kedua keping konduktor itu. Diketahui epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. 10 cm persegi adalah nilai A. Nilai ini harus diubah dulu menjadi meter persegi. A sama dengan 10 cm persegi sama dengan 10 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. 8,85 kali 10 pangkat min 4 Coulomb adalah nilai Q. Yang ditanyakan pada soal ini adalah kuat medan listrik. E sama dengan berapa? Soal ini dapat diselesaikan dengan rumus E sama dengan Q per epsilon 0 kali A. Setelah melakukan perhitungan, maka diperoleh bahwa nilai E sama dengan 10 pangkat 11 Newton per Coulomb. Baiklah, para siswa sekalian, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.